Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Guru Dwi Muindayani dalam pelajaran IPA. Nah, sebelumnya sudah kita melaksanakan penilaian harian 1, yaitu ulangan harian pada bab 1. Nah, setelah kita mengikuti ulangan, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Nah, di dalam klasifikasi makhluk hidup ada kompetensi dasar, yaitu mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Lalu untuk 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, untuk tujuan, kalian bisa melihat di sini ada 11 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Kemudian, nah, di dalam bab 2 ini ada peta konsep yang harus kalian kuasai, yaitu di mana klasifikasi benda terbagi atas 2 bagian, yaitu benda hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik. Nah, di dalam benda hidup atau biotik itu dilihat dari ciri-ciri. Yang pertama dimulai dari ciri-ciri. Nah, ciri-ciri di sini ada 6, yaitu bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, kemudian dalam benda hidup atau benda biotik itu ada cara mengamati. Mengamati di sini yaitu sebelumnya sudah kita pelajari di bab 1, yaitu dengan menggunakan alat indera. Nah, selain menggunakan alat indera, di sini kita juga menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Kemudian benda hidup atau biotik ada cara pengelompokan, yaitu dimulai dengan kunci dikotom dan kunci determinasi. Nah, di dalam benda hidup terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada monera, protista, fungi atau jamur, plantae, dan animalia atau hewan. Nah, untuk benda tidak hidup atau abiotik itu akan kita pelajari dimulai dari unsur, molekul. Nah, molekul di sini ada 2, molekul unsur, molekul senyawa. Kemudian selain ada unsur, molekul, ada juga campuran. Nah, campuran di sini ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang kita masuk pada klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara mengelompokkan tiap-tiap makhluk hidup, yaitu klasifikasi. Nah, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Yaitu suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kemudian, untuk tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kemudian, tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan atau menggambarkan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Kemudian yang ketiga, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, kemudian dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Lalu yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh.
atau kata lainnya morfologi, dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, di sini kita mulai dari mengidentifikasi benda-benda di sekitar. Nah, di sini ada tugas buat kalian. Tulis dalam buku tugas. Yang pertama, perhatikan. Lakukanlah pengamatan terhadap batu. Pengamatan ya, pengamatan itu berarti mengamati dengan menggunakan alat indera. Yaitu pada batu, udara, mobil-mobilan, baju, pensil, kucing, ayam, pasir, dan benda-benda di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, catatlah ciri-ciri hidup dan tak hidup yang dimiliki oleh benda-benda tersebut. Jadi ditulis dari benda-benda ini mana yang termasuk hidup atau tidak hidup. Kemudian yang ketiga, tulislah hasil pengamatan pada tabel di bawah ini. Nah, contoh di sini Ibu Guru tulis misalkan nama benda kucing. Ciri-ciri dari kucing, dia memiliki mata, kumis, hidung, mulut, berbulu, dan berkaki 4. Kemudian keterangan di sini, kucing termasuk benda hidup. Nah, dibuat dalam bentuk tabel untuk semua benda-benda yang kalian amati. Nah, sekarang kita masuk pada membedakan makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan. Jadi dia mempunyai gejala-gejala kehidupan. Kemudian untuk makhluk tidak hidup atau benda mati, itu kebalikan dari makhluk hidup, yaitu tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Nah, perhatikan di sini ada gambar salah satu anak, dia sedang bernafas, di mana lambang atau warna arapana warna biru itu menandakan O2 atau oksigen, artinya dia menghirup udara O2 atau oksigen. Kemudian pada arapana merah ada tulisan CO2 di mana dia mengeluarkan gas dari dalam tubuh yaitu CO2 atau karbon dioksida. Nah, apa itu bernapas? Bernapas adalah proses mengambil udara, menghirup udara O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Nah, oksigen diperlukan untuk proses oksidasi zat makanan untuk menghasilkan energi. Nah, oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan yang disebut oksidasi biologis. Nah, untuk energi yang diperoleh dari proses tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan hidup, sedangkan sisa oksidasi berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan bersama udara yang dihembuskan ketika bernapas. Nah, pengertian dari bernapas ini, misalkan ketika kalian tidak mencoba untuk menahan nafas, maka kalian akan merasakan lemas atau tidak kuat. Nah, untuk reaksi pada bernapas yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Kemudian, nah untuk manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Untuk hewan bernafas ada yang menggunakan paru-paru, trakea, insang, dan juga permukaan kulitnya. Untuk tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata atau mulut daun. Nah, bisa juga menggunakan lentisel atau akar nafas pada batang. Nah, kemudian untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kedua setelah bernafas, yaitu ada memerlukan makanan dan minuman atau kata lainnya membutuhkan nutrisi. Nah, perhatikan. Sebagai makhluk hidup, kita butuh makan dan minum untuk kelangsungan hidup. Nutrisi atau
memerlukan makanan dan minuman, berperan sebagai sumber energi dan menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, untuk manusia dan hewan itu memperoleh makanan dari makhluk hidup lain sehingga disebut organisme heterotrof. Nah, sedangkan untuk tumbuhan dia membuat makanannya sendiri, berbeda dengan manusia dan hewan. Nah, proses membuat makanannya sendiri dinamakan proses fotosintesis. Nah, untuk tumbuhan karena dia membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dinamakan organisme autotrof. Mohon diingat, untuk manusia dan hewan itu dia termasuk organisme heterotrof atau tidak bisa memperoleh makanan atau tidak membuat makanannya sendiri. Sedangkan untuk tumbuhan, organisme autotrof yaitu dia membuat makanannya sendiri. Nah, kemudian perhatikan di sini ada gambar. Gambar A yaitu kambing makan rumput. Nah, kambing memperoleh makanan dari makhluk hidup lain yaitu rumput atau tumbuhan. Sedangkan manusia pada gambar bagian B itu dia sedang memakan nasi. Nah, selain manusia memakan nasi, makanan yang kita makan atau makanan yang dimakan oleh manusia itu harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, Nah, karbohidrat berguna untuk memberi tenaga. Misalnya di situ ada gambar nasi, gandum, roti, mie atau jagung. Kemudian manusia juga membutuhkan makanan yaitu protein. Protein berguna untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Misalnya pada daging, susu ataupun telur. Nah, kemudian selain membutuhkan karbohidrat dan protein, manusia juga membutuhkan lemak. Lemak berguna untuk memberi tenaga dan menjaga sel-sel darah merah tetap sehat. Nah, kemudian selain ada protein, lemak, dan karbohidrat, manusia juga membutuhkan vitamin dan mineral. Nah, untuk vitamin dan mineral biasanya didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, fungsinya untuk menjaga tubuh tetap sehat dan mencegah penyakit. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Nah, manusia bisa berjalan, berlari, menulis, berenang, menggerakkan tangan, merupakan contoh dari gerak. Nah, tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Jadi yang kita selalu melakukan aktivitas baik itu menulis, berjalan, berenang, atau lainnya itu dinamakan sistem gerak. Nah, sistem gerak di sini terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, meskipun tidak berpindah tempat, manusia masih dapat melakukan gerakan. Misalnya mengedipkan mata. Nah, gerak bukan hanya berarti perpindahan, tetapi juga mencakup gerakan anggota tubuh. Nah, gerakan anggota tubuh yang tadi, kalian berbicara, menggerakkan tangan, menulis, itu termasuk bergerak, salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, perhatikan di sini ada gambar. Nah, bagian A ada pelari dan bagian B ada perenang. Itu termasuk sistem gerak pada manusia. Kemudian, nah selain ada sistem gerak pada manusia, ada juga alat gerak pada hewan. Yaitu burung, alat geraknya kaki dan sayap. Katak, alat geraknya kaki berselaput. Ikan, alat geraknya sirip dan ekor. Paramecium, nah ini dia gambar paramecium. Paramecium yang berbentuk bulat ini
Nah, paramecium itu dia bergerak menggunakan silia atau rambut getar, belalang, alat geraknya sayap dan kaki, sedangkan amuba, ini dia amuba, alat geraknya kaki semu. Kemudian selain alat gerak pada hewan, ada juga alat gerak pada tumbuhan. Nah, untuk alat gerak pada tumbuhan itu disebabkan karena ada rangsangan dari luar. Jadi bukan tumbuhan bergerak dari kiri, pindah dari kota A ke kota B, tidak mungkin. Nah, untuk tumbuhan itu ada rangsangan dari luar. Misalnya, menutupnya daun putri malu. Ketika kita sentuh, daunnya akan tertutup. Kemudian, daun-daun pohon pete Cina yang menutup pada sore hari. Lalu arah tumbuhnya tanaman selalu arah datangnya sinar matahari. Kemudian bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya, yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, apa itu tumbuh dan berkembang? Coba perhatikan, untuk pertumbuhan adalah pertambahan ukuran. Pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran, baik itu berat, tinggi, massa, dan jumlah sel yang tidak dapat kembali, atau kata lainnya irreversible, dan dapat diukur, artinya kuantitatif. Tolong diingat, untuk pertumbuhan itu pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali, jadi dia tidak bisa kembali. Nah, untuk perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan yang dapat kembali. Jadi mohon diingat, untuk pertumbuhan tidak dapat kembali, sedangkan perkembangan itu menuju kedewasaan yang dapat kembali. Kemudian, nah, perhatikan di sini, perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Coba bandingkan massa tubuh kalian waktu TK sama kalian sudah SMP. Apakah massa tubuh kalian selalu sama? Pasti berbeda. Nah, tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Nah, proses inilah yang disebut dengan tumbuh atau pertumbuhan. Hewan juga mengalami hal yang sama, seperti mulai dari kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, lalu dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi perhatikan, misalkan di sini ada pertumbuhan dari kupu-kupu. Dimulai dari bertelur. Nah, dimulai dari sini, lalu ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan yang terakhir kupu-kupu dewasa. Sedangkan pertumbuhan pada manusia itu dimulai dari bayi, anak-anak, sekolah SD, SMP, sampai menjadi orang dewasa. Kemudian, pertumbuhan pada hewan dan manusia bersifat terbatas. Artinya hanya tumbuh sampai usia tertentu, dan sesudah itu pertumbuhannya akan berhenti. Misalnya pada manusia, ketika dia menjadi orang dewasa, dia akan tumbuh pada usia tertentu saja, yaitu menjadi kakek atau nenek. Itu pertumbuhannya akan berhenti, tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas, artinya tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya. Perhatikan di sini ada gambar. Nah, ada hewan, manusia, itu pertumbuhannya selalu tumbuh sampai usia tertentu dan pertumbuhannya akan berhenti. Sedangkan pada tumbuhan itu tumbuh tidak terbatas. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu berkembang biak atau melakukan reproduksi.
Nah, perhatikan di sini, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Jadi berkembang biak atau reproduksi itu fungsinya untuk memperoleh keturunan. Nah, berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kalian lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu masing-masing mempunyai orang tua, yaitu yang biasa dipanggil kakek dan nenek sampai seterusnya. Nah, perhatikan di situ ada gambar ibu dan bayinya. Kemudian, tujuan utama makhluk hidup berkembang biak adalah untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan menjaga kelestarian organisme sehingga tidak langka dan tidak punah. Nah, di dalam perkembangbiakan ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, yang pertama perkembangbiakan generatif yaitu secara kawin. Ibu guru ulangi lagi, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan proses perkawinan atau peleburan sel kelamin jantan atau disebut dengan sel sperma, dan sel kelamin betina disebut dengan sel ovum. Nah, untuk tumbuhan, perkembangbiakan generatif dilakukan dengan bunga dan biji. Nah, untuk hewan, yaitu ada 3 cara perkembangbiakan generatif, yaitu secara bertelur atau nama lainnya ovipar. Nah, ini contohnya hewan yang bertelur, ada angsa, ikan, burung, kupu-kupu, katak. Nah, untuk hewan yang secara melahirkan, yaitu nama lainnya vivipar, hewan yang melahirkan, nama lainnya vivipar seperti gajah, ikan paus, ikan lumba-lumba, dan lain-lain. Kemudian untuk bertelur dan melahirkan, nama lainnya ovovivipar. Misalnya pada kuda laut, bunglon, ataupun ikan hiu. Nah, selain perkembangbiakan generatif atau secara kawin, ada juga perkembangbiakan secara tidak kawin atau perkembangbiakan vegetatif. Ingat, secara tidak kawin namanya perkembangbiakan vegetatif, sedangkan secara kawin namanya perkembangbiakan generatif. Apa itu vegetatif? Adalah perkembangbiakan yang tidak didahului perkawinan atau peleburan sel-sel kelamin. Jadi individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Misalnya, di sini ada contoh untuk perkembangbiakan vegetatif, ada secara spora seperti pada tumbuhan paku, ada secara tunas seperti pohon pisang dan pohon bambu. Ada juga geragi seperti buah stroberi, umbi batang seperti pada singkong, umbi lapis terletak contohnya seperti pada bawang, umbi akar contohnya pada wortel, dan akar tinggal atau rizoma seperti jahe. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.